Saya itu paling hobi lah demo itu. Karena memang bagi saya waktu itu, di zaman waktu itu, demonstrasi adalah sebagai bagian dari ruang untuk kita mengekspresikan diri. Waktu itu tahun 2004. Tapi pertanyaannya, apakah demonstrasi di jalanan masih cukup oke atau cukup cihuy untuk kita lakukan? Kan tinggal itu aja tuh sekarang pertanyaannya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang bahwa gerakan demonstrasi yang terjadi pada kalangan kelompok-kelompok adik-adik kita itu tidak lebih tidak kurang hanya lebih mengedepankan aspek sensasi. Saya tidak bilang semuanya ya, tapi ini kritikan bagi saya kepada gerakan-gerakan demonstrasi mahasiswa yang hanya sekedar mengedepankan aspek sensasi tanpa substansi esensi permasalahan. Nah, ini yang mau kita jaga, yang mau kita luruskan kembali bahwa apakah gerakan demonstrasi di jalanan itu masih cukup relevan kita lakukan pada era sekarang? Mungkin sebagian besar orang akan mengatakan masih cukup relevan. Tetapi sebagian besar orang juga masih sudah mengatakan tidak relevan. Makanya dulu di era kita mendorong sebuah pola gerakan baru. Apa gerakan baru itu? Bahwa sudah saatnya mahasiswa-mahasiswa, kaum elit-elit politik kampus, itu langsung berhadapan dengan pemilik kebijakan. Jadi seperti sekarang misalnya, anak-anak kepresidenan mahasiswa Trisakti, BEM UI, BEM UGM dan semuanya, apabila ingin menyampaikan aspirasi, langsung berhadapan dengan para pemegang kebijakan. Karena itu jauh lebih produktif dan pesan jauh lebih sampai daripada hanya sekedar menggunakan gerakan-gerakan demonstrasi yang di jalanan akhirnya menciptakan distorsi. Nah, pola-pola ini yang lagi mau coba kita dorong sebetulnya. Artinya apa? Bahwa jangan sampai demokrasi ataupun pada saat suatu situasi ada bentrokan-bentrokan di jalanan, ada benturan-benturan pendapat dan lain sebagainya. Ini dilihat dalam konteks pembangkangan ataupun pembunuhan terhadap kemerdekaan berekspresi. Padahal sebetulnya bukan itu, gitu loh. Jadi misalnya si A ingin menyampaikan pendapat tadi ya, overlap dan lain sebagainya. Dalam pilar-pilar demokrasi itu ada kesetaraan, di mana kesetaraan itu memberikan hak kepada mereka yang menyampaikan pendapat dan mereka yang dikritik. Itu sama. Pada saat mereka yang dikritik itu merasa bahwa mereka dihajar secara subjektif atau ditekan secara subjektif, juga punya hak untuk melakukan pengajuan proses hukum. Nah, prinsip-prinsip kesetaraan ini yang memang lagi mau coba kita jaga, kita luruskan agar jangan sampai bahwa seakan-akan bahwa di era sekarang pasca reformasi bahwa ruang-ruang demokratisasi itu dihambat atau ruang-ruang demokrasi itu dibelenggu. Padahal sebetulnya bukan dihambat dan dibelenggu, tapi justru ingin melihat bahwa konten-konten narasi yang disampaikan adalah konten-konten narasi yang konstruktif, positif, dan kritis demi untuk kebaikan dan kemajuan negara kita. Karena pada akhirnya Pak Karni, tujuan kita berbangsa dan bernegara itu bukan berdemokrasi. Mohon maaf. Tujuan kita hadir di ruangan ini bukan untuk berdemokrasi. Tujuan kita untuk hadir dalam sebuah momentum-momentum event-event apapun dalam konteks kenegaraan bukan berdemokrasi. Tujuan kita berbangsa dan bernegara ini adalah kesejahteraan rakyat. Demokrasi adalah alat. Demokrasi adalah alat ataupun kendaraan. Jadi mari kita gunakan alat kita ini untuk mencapai tujuan kita ini, justru bukan sebagai sebuah alat untuk membelenggu atau mematikan tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya pikir itu saja Pak Karni yang mungkin pembukaannya dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Ternyata Saudara Maman ini kader Universitas Trisakti yang paling jago orasi. Gurunya Bang Usman. Jadi saya tadi bingung. Ini pembicara yang saya undang Menteri UMKM atau mahasiswa. Tapi baiklah. Menurut Anda,
apakah ya salah satu unsur demokrasi itu kebebasan berpikir, berekspresi, dan berbicara tadi. Apakah itu sekarang itu masih merdeka atau sudah terbelenggu? Kenapa saya mempertanyakan begitu? Soalnya saya dengar DPR pun sekarang ini kalau mau bicara ke wartawan itu aturannya banyak loh. Dan semua boleh bicara. Itu harus ketua partai, harus pilih dulu siapa yang bisa berbicara, kemudian pembicaranya apa. Itu kan udah mengurangi kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat. Padahal anggota DPR loh. Saya kalau Pak Karni bertanya mengenai kondisi hari sekarang di DPR, saya tidak punya referensi karena saya bukan lagi di DPR. Tapi kalau menggunakan rujukan saya 2 periode di DPR, sepertinya saya bebas-bebas saja Pak Karni untuk bicara dalam koridor batasan aturan main ya. Kembali lagi, kebebasan mengatakan pendapat, kebebasan mengkritisi, tetap kita harus sepakati bahwa ada koridornya. Ada mungkin kalau kita tanya koridornya apa Pak Maman? Aturannya bagaimana? Saya pikir nggak usah lagi kita ngeliat aturan, kita pakai common sense dan etik moral aja lah. Saya yakin itu adalah bahasa universal yang sama di siapapun gitu loh ya. Waktu zaman saya 2 periode sih kita lancar-lancar aja Pak Karni, tapi saya kurang paham. Tapi kalau dalam konteks saya hearing pendapat, misalnya RDP atau rapat kerja dengan DPR tetap keras juga Pak Karni. Bonyok juga kalau kita salah-salah itu buat program dikritisi juga. Dari sisi saya sebagai Kementerian UMKM, mitra saya Komisi 7 di DPR, ruang itu masih berjalan. Kritis, konstruktif, dan lain sebagainya masih berjalan. Namun saya mau coba respon dan jawab dari komposisi saya sekarang. Saya sekarang sebagai Menteri UMKM, Menteri pertama yang mengurusi, ini kementerian baru, yang mengurusi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada satu yang saya kritisi, yang mungkin ini budaya yang terjadi di birokrasi kita, dan ini mungkin nggak tahu ya di semua institusi, yaitu penghormatan yang irasional. Jadi ada istilah saya menggunakan namanya penghormatan yang irasional, di mana saya dulu diajarkan oleh Bang Usman Hamid bahwa penghormatan kita kepada orang yang lebih tua itu tidak lebih tidak kurang hanya pada satu hal, kesantunan. Jadi saya ini kalau sama Bang Usman Hamid mau sampai kapanpun saya tetap hormat Pak. Pasti di dalam setiap forum apapun. Karena beliau senior saya di Trisakti. Kita diajarkan betul tuh kesantunan itu. Tetapi dalam konteks pemikiran nggak ada kesantunan. Dalam konteks pemikiran ya, dalam konteks ide, dalam konteks gagasan itu tidak ada kesantunan. Itu hanya yang ada adalah kemerdekaan untuk berpikir, kemerdekaan untuk menghasilkan sesuatu yang rasional. Nah, terkadang dalam sistem birokrasi kita, dia tidak bisa membedakan antara penghormatan kepada atasan dengan penghormatan dia secara pemikirannya. Apa itu yang saya bilang? Contoh, wah ini karena Pak Menteri ini, eselon 1 sama Pak Menteri, apapun kata Pak Menteri, mau itu benar mau salah, diikutin. Eselon 2 juga begitu. Kepada eselon 1, apa kata eselon 1, pokoknya mau benar kah mau salah, diikutin. Begitu juga di bawahnya, eselon 3 kepada eselon 2, seperti itu juga. Nah, ini yang pelan-pelan mau kita tata, bahwa penghormatan dari eselon 3 kepada eselon 2, eselon 2 kepada eselon 1, eselon 1 kepada wakil menteri dan kepada menterinya, itu tidak lebih tidak kurang hanyalah pada penghormatan terhadap dalam mengekspresikan diri, yaitu kesantunan. Tapi dalam konteks ide, pemikiran tidak boleh dibatasi dengan jabatan dan angkatan kalian. Karena dari ide itulah yang membuat Indonesia ini bisa seperti sekarang ini. Pada saat anak-anak muda dulu datang ke Bung Karno untuk meminta memerdekakan Indonesia dan menjemput Bung Karno, itu bukan dilihat dari batasan beda umurnya, tapi dari keberanian dan keyakinan pemikiran anak-anak muda dulu untuk memerdekakan Indonesia. Oleh karena itu dalam forum yang terhormat saya ini, di hadapan adik-adik saya
Kalian bebaslah untuk berpikir, bebaslah untuk mengeluarkan ide dan gagasan, tapi sampaikan pemikiran kalian itu dengan kesantunan, karena kita adalah anak muda Indonesia. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menghalangi kebebasan berpikir kalian. Tidak ada. Tetapi ingat, pada saat kalian menjadikan kebebasan berpikir kalian, kalian masuk kepada hal-hal yang mengabaikan kesantunan, di situ letak kesalahan kalian. Jadi bagi saya, makna kemerdekaan ini ya pada titik itu. Jadi siapapun punya hak untuk menyampaikan pikiran mereka, tapi yang terpenting sampaikan pemikiran kalian dengan kesantunan. Nah, inilah yang saya sampaikan dalam kementerian saya, di Kementerian UMKM, karena ini kementerian baru, munculkan penghormatan yang rasional, bukan penghormatan yang irasional. Karena atasan tidak selamanya dia seperti Tuhan. Atasan itu manusia biasa yang juga punya kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, lakukan hal-hal yang memang menurut kalian tepat, sampaikan dengan cara yang santun. Saya pikir itu, Pak Karni. Makasih.